kasih untuk kita semua. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini dan kesempatan kali ini, saya kembali akan menjelaskan mengenai respon radiasi pada seluruh tubuh. Mengingat radiasi pada seluruh tubuh ini sangat sering kita dengar kasus-kasus seperti ini. Salah satu contohnya pada kasus peperangan atau kegagalan proyek-proyek nuklir, seperti contohnya bom atom, kebocoran radiasi-radiasi yang memiliki daya dosis yang tinggi. Nah, ini menyebabkan sebuah wilayah itu mengalami pencemaran radiasi, sehingga seluruh penduduknya, masyarakatnya biasanya akan mengalami sebuah kegagalan pada sistem selnya, banyak yang lumpuh, penyakit-penyakit kulit dan lain sebagainya, dan biasanya wilayah ini perlu dikosongkan untuk mensterilkan dari radiasi-radiasi yang terpancar pada suatu wilayah itu. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, di sini paparan seluruh tubuh ini melalui beberapa cara tertentu dapat menyebabkan terkena iradiasi seluruh tubuh. Salah satu contohnya di sini adalah kecelakaan nuklir, kejatuhan nuklir, bom atom, ini seperti macam rangio-urinarium, dan cancer treatment tentunya. Jadi penyembuhan penyakit kanker, nah gitu biasanya kita kankernya diberikan penyinaran pada radioterapi. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap efek tubuh kita. Kemudian sindrom radiasi pada mamalia, ini istilahnya ini adalah total body radiation syndrome. Yang pertama, penyinaran terhadap organisme terjadi secara akut dalam menit, tidak dalam jam maupun hari. Area organisme yang mendapat penyinaran harus seluruh tubuh atau hampir seluruh tubuh. Dan yang ketiga, sindrom radiasi dihasilkan oleh penyinaran sumber eksternal seperti sinar X. Kemudian ada sinar gamma dan neutron, atau bahan radioaktif internal tidak menimbulkan sindroma penuh. Nah, ini salah satu contoh kasus yang mengakibatkan terjadinya radiasi pada seluruh tubuh. Percobaan bom atom pertama di Trinity 16 Juli 1945. Jika bom nuklir diuji coba di atas tanah, ledakan bom tersebut akan menghamburkan berbagai radionuklida, misalnya H3 dan Pu241, ke atmosfer. Dari atmosfer, radionuklida tersebut kemudian secara perlahan-lahan turun ke tanah. Sekitar 500 uji coba bom nuklir dilaksanakan sebelum adanya pembatasan uji coba bom nuklir pada tahun 1963. Radionuklida utama yang menjadi bahaya radiasi pada uji coba bom nuklir ini adalah C14, SR90, dan CS137. Nah, ketika uji coba ini dilaksanakan, maka wilayah tersebut yang terpapar itu akan tercemar radiasi dan tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mensterilkan wilayah tersebut untuk dapat dihuni kembali. Nah, seperti contoh di sini, Maralinga, Australia pada tahun 1953 sampai 1663. Penduduk Aborigin yang tinggal di tempat tersebut sempat diusir, walau akhirnya mereka tetap kembali. Di tahun 1980-an, prajurit Australia dan Inggris serta warga Aborigin menunjukkan gejala radiasi. Hasilnya, baik Inggris dan Australia terpaksa membayar kompensasi besar-besaran untuk prajurit mereka dan orang Aborigin yang terkena dampak dari radiasi tersebut. Kemudian di Mururoa, Prancis, pada tahun 1966 sampai dengan 1996. Kawasan ini dekat dengan Selandia Baru yang telah mencanangkan kebijakan zona bebas nuklir.
Negara Kiwi ini pun kecewa dengan Prancis dan sempat mengirim armada angkatan lautnya sebagai protes. Hubungan kedua negara juga sempat mencapai titik terendah setelah agen rahasia Prancis meledakkan sebuah kapal Greenpeace di pelabuhan Auckland pada tahun 1985. Kemudian kita lanjutkan. Pada tanggal 26 April tahun 1986, terjadi kecelakaan di PLTN Chernobyl, Ukraina. Kecelakaan ini mengakibatkan tersebarnya sejumlah bahan radioaktif ke lingkungan selama 10 hari. Sekitar 31 orang meninggal dunia, termasuk 28 orang petugas pemadam kebakaran. Para petugas pemadam kebakaran tersebut mendapat dosis radiasi tinggi antara 3 sievert atau 300 rem hingga 16 sievert atau 1600 rem yang berasal dari bahan radioaktif yang mengendap di tanah. Jadi radioaktif ini dapat mengendap di tanah. Radionukleida utama yang menjadi bahaya pada kecelakaan ini adalah I-131, CS-134, dan CS-137. Dosis yang diterima berasal dari radiasi eksternal radionukleida yang terdapat di permukaan tanah. Dari terhirupnya I-131 sehingga meningkatkan dosis radiasi pada tiroid. Dan dari radiasi internal radionukleida yang terdapat pada bahan makanan. Bahan makannya tercemar radiasi, termasuk tanahnya dia tercemar radiasi, udaranya juga tercemar radiasi, sehingga dihiruplah itu radiasi tersebut. Jadi sangat bahaya efek dari radiasi ini. Nah ini pemetaan per meter persegi dalam kilobecquerel dari sebuah negara di sini. Nah, ini yang kisarannya mencapai 1480 yang warna-warna ini. Daerah yang terpapar oleh radiasi-radiasi di sini. Namun saat ini daerah-daerah ini sudah aman ya, sudah dapat ditempati kembali. Nah ini contoh dari efek radiasi. Kota-kota ini atau negara-negara ini ketika terpapar radiasi harus ditinggalkan, tidak boleh dihuni karena daerah ini tercemar oleh radiasi sampai batas jarak tertentu. Oke. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery tempat ini dapat dihuni kembali. Seperti kota mati kelihatannya di sini. Oke, di sini ada contoh-contoh dari efek bahaya radiasi dapat menyebabkan kelainan genetik. Karena dia di situ ada perubahan-perubahan sel, sehingga seperti ini ada kelumpuhan, ada sakit kanker dan macam-macam sebagainya juga ada, termasuk sayur, buah pun mereka mungkin mengalami perubahan sel sehingga bentuknya jadinya aneh seperti ini. Nah, ini akibat dari terpaparnya radiasi seluruh tubuh. Nah, kemudian untuk orang dewasa, respon organisme dewasa terhadap radiasi seluruh tubuh akut akan timbul berupa tanda-tanda khusus, gejala dan temuan klinis. Hubungan tanda-tanda dan gejala terhadap trauma spesifik atau penyakit disebut dengan sindroma. Karena respon organisme terhadap penyinaran seluruh tubuh menghasilkan temuan yang spesifik, maka digunakan istilah total body syndrome atau radiation syndrome. Walaupun penyebab sindroma adalah kerusakan satu sistem tertentu. Nah ini survival time-nya, efek primer penyinaran seluruh tubuh akan memperpendek umur organisme tergantung dosis yang kita terima. Jadi dapat memperpendek umur. Kemudian umur organisme menurun secara drastis setelah dosis tinggi 1-2 bulan atau beberapa jam. Tentang dosis berkaitan dengan dosis letal atau segera. Dengan meningkatnya dosis radiasi seluruh tubuh, maka waktu rata-rata antara
saat exposure dan kematian akan menurun. Waktu inilah yang disebut dengan survival time rata-rata atau mean survival time. Kemudian variasi terjadi di antara spesies yang berbeda atau bahkan di antara hewan-hewan dalam spesies yang sama. Dosis letal yang diperlukan untuk mematikan itu 50% populasi dalam 30 hari dinyatakan sebagai LD 50 sampai 30, kemudian 100 per 60 dan seterusnya. Yang paling umum adalah LD 50 per 30. Contohnya spesies manusia di sini LD 50 per 30 rat 250 sampai 300. Kemudian pada monyet 400, pada anjing 300, pada tikus 900. Kira dosis 50 per 30 rat. Kemudian sindroma radiasi akut. Sindroma radiasi akut ini sering disebut SRA. Sekumpulan sindrom yang timbul akibat paparan radiasi dosis tinggi, lebih besar dari 1 Gray pada seluruh tubuh secara akut. Tahapan sindroma radiasi akut ini yang pertama adalah pada prodromal timbulnya simptom awal segera pasca paparan, masa laten, masa di mana tidak timbul simptom, perwujudan SRA, timbulnya sindrom pada sistem hematopoietik, pencernaan dan sistem saraf pusat, kemudian masa penyembuhan atau kematian. Nah, di sini sindrom radiasi akut, jika kita lihat di sini paparannya, ini jangka waktu terjadinya. Kemudian ini efek-efek yang ditimbulkan. Yang pertama adalah prodromal, ini gejalanya mual, muntah, diare. Kemudian pada masa laten di sini asimptomatik. Kemudian lebih berat lagi perwujudan SRA ini kembali ke tahap prodromal, infeksi dan hemorrhage. Kemudian yang terakhir dapat terjadi penyembuhan ataupun kematian, kemungkinan terburuk. Ini efek radiasi bagi manusia. Nah, selanjutnya dua periode yang berkaitan dengan acute radiation lethality. Yang pertama adalah prodromal period. Ini gejala-gejala klinis akut terjadi dalam waktu beberapa jam setelah terpapar radiasi dan berlanjut sampai 1 atau 2 hari. Kemudian ada latent period, terjadi setelah prodromal period berakhir. Selama masa periode ini tidak ada gejala yang dapat terlihat. Dan yang selanjutnya adalah manifest illness yang terdiri dari hematologik, gastrointestinal, dan CNS. Nah, di sini prodromal period ini adalah reaksi radiation sickness yang paling segera terjadi pada radiasi lebih dari 100 rad atau 1 Gray. Tanpa tanda ada gejala radiation sickness akan tampak dalam menit sampai jam. Gejalanya adalah mual, muntah, diare, dan berkurangnya sel-sel darah putih atau leukopenia. Reaksi berlangsung dalam beberapa menit sampai beberapa jam setelah paparan radiasi berlangsung. Semakin tinggi dosis radiasi, maka prodromal semakin singkat, sehingga kadang tidak dapat dibedakan dari manifest illness-nya. Kita lanjutkan, ini adalah latent period. Ini adalah periode waktu setelah paparan radiasi di mana dalam masa ini malah tidak tampak tanda dari radiation illness. Latent period ini berlangsung dalam beberapa jam atau kurang. Pada dosis lebih dari 5.000 rad dan minggu, ini pada dosis 100 sampai 500 rad. Sering salah dikira masa recovery dari paparan radiasi, sedangkan yang terjadi adalah tidak seperti itu. Nah, ini manifest illness. Pada dosis tinggi, latent period dan manifest illness memungkinkan untuk terjadi dalam waktu yang bersamaan. Manifest illness dibagi dalam hematologic syndrome, gastrointestinal syndrome, dan CNS syndrome. Nah,
Nah, di sini dapat kita lihat sebuah tabel yang menunjukkan periode, kemudian tanggal perkiraan dari paparan dosisnya, kemudian waktu kelangsungan hidup rata-rata, kemudian tanda dan gejala klinisnya. Ini prodromal ini lebih dari 100 dosisnya. Kemudian, nah di sini waktu kelangsungan hidupnya tidak ditentukan atau berbeda-beda. Hal yang terjadi di sini adalah tanda gejala klinisnya nausea, vomiting, dan diare. Kemudian periode latennya ini 100 sampai 10.000 dosis. Yang satuan rad juga sama, survival time-nya, kelangsungan hidup rata-rata tidak ditentukan. Kemudian ada hematologik, ini 200 sampai 1000. Ini survival time-nya 4 sampai 10 hari. Ini hematologik. Kemudian ada imbalance, lethargi, shock juga. Kemudian central nervous system, ini lebih besar dari 5.000 rad. Ini bisa langsung mati, meninggal. Survival time-nya terus sampai mencapai hanya 3 hari saja. Dapat meningitis, edema, sistem, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada 3 sindrom radiasi. Diberi nama menurut kegagalan sistem organ penyebab kematiannya. Ini respon organisme terhadap radiasi seluruh tubuh ditentukan oleh respon kombinasi seluruh sistem dalam tubuh. Karena masing-masing sistem berbeda radiosensitivitasnya, maka respon seluruh tubuh adalah merupakan fungsi dari sistem tertentu yang paling dipengaruhi oleh radiasi. Ini ada hematologic death, kemudian gastrointestinal death, central nervous system, CNS death. Dan di sini ada gambar grafik yang menunjukkan 3 wilayah yang berbeda. Ini ada wilayahnya ya. Radiasi dosis, kemudian rata-rata waktu bertahan hidup setelah paparan radiasi. Di sini jika kematian disebabkan oleh hematologi atau efek SSP, waktu kelangsungan hidup rata-rata akan bervariasi dengan dosis. Jika efek gastrointestinal atau GI menyebabkan kematian, hal ini terjadi dalam waktu sekitar 4 hari. Kita lanjutkan dengan hematologic syndrome. Ini radiasinya berkisar antara 200 sampai 1000 rad. Tahap prodromal berlangsung dalam beberapa jam setelah penyinaran. Tahap laten berakhir beberapa hari sampai 1 minggu setelah radiasi. Tahap manifest illness-nya terjadi dalam hitungan kurang dari 3 sampai 5 minggu pada dosis rendah. Hitungan jumlah sel darah menurun karena depresi RBC, kemudian perdarahan dan infeksi serius atau leukopenia. Nah, di sini sindrom pada sistem hematopoietik. Organ targetnya adalah sumsum tulang. Dosis ambangnya 1 Gray, di sini 2 sampai 4 minggu, 2 Gray ini 2 sampai 8 minggu. Simptomnya di sini penyebabnya anemia, dapat penurunan sistem kekebalan tubuh, infeksi, hemorrhagic sampai dengan kematian. Ini efek radiasi bagi manusia. Kemudian gastrointestinal syndrome, radiasi berkisar antara 1000 sampai 5000 rad. Sindrom GI disebabkan oleh kerusakan 2 sistem organ, yaitu traktus GI dan sumsum tulang. Tahap prodromal jadi muntah dan diare dalam beberapa jam. Tahap laten 3 sampai 5 hari berikutnya dengan tidak ada tanda-tanda yang tampak. Tahap manifest illness, diare berat, mual, muntah yang disertai demam. Kematian akibat sindrom GI utamanya disebabkan karena infeksi, dehidrasi,
ketidakseimbangan elektrolit yang ditimbulkan karena perubahan destruktif dan tidak dapat pulih lagi pada GI dan sumsum tulang. Nah, ini sistem pencernaan organ targetnya adalah usus halus. Dosis ambangnya 5 Gray, ini waktunya 3-5 hari. Kemudian dosis ambangnya 10 Gray, ini 3-14 hari. Efeknya malabsorpsi, paralysis, dehidrasi, pendarahan pada GI, sepsis sampai dengan kematian. Kemudian ada CNS syndrome. Ini sindrom CNS ini terjadi pada dosis lebih dari 5.000 rad. Kematian terjadi dalam 2-3 hari pasca penyinaran. Tahap prodromalnya terjadi dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Tanda dan gejalanya konfusi, mual, muntah, kehilangan kesadaran, keluhan rasa terbakar pada kulit. Tahap laten tampak kemudian dan berakhir dalam beberapa jam. Tahap manifest illness mulai 5-6 jam pasca radiasi, timbul lagi diare, konvulsi, koma, dan akhirnya mengalami kematian. Nah, di sini sistem secara pusat, targetnya adalah otak, dosis ambangnya 20 Gray, ini 3 jam waktunya. Yang diperlukan ini 50 Gray, lebih kecil dari 3 hari. Efeknya di sini perkembangan otak, paru, jantung, otot, dan jaringan sel, dan sampai dengan kematian. Selanjutnya di sini adalah ada tabel ringkasan sindrom radiasi akut pada manusia setelah iradiasi seluruh tubuh. Nah, ini ada GI, CNS, hemopoietik sindromnya, dosis radiasinya yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang diakibatkan. Oke, kisaran dosis, kemudian time of death-nya. Ini kerusakan yang diakibatkan pada organ dan sistem dengan tanda-tanda temuan gejala dan proses recovery-nya di sini terlihat. Selanjutnya perwujudan sindrom radiasi akut. Nah, ini seiring bertambahnya dosis, maka ini hal-hal yang dapat diserang. Ini subklinis, radiasinya bertambah lagi ke hematopoietik dan diserang. Kemudian sistem pencernaan, kardiovaskuler, atau secara pusat. Seiring bertambahnya dosis, ini hal-hal yang dapat terjadi efek radiasi bagi manusia. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih penjelasan saya untuk kali ini terkait dengan radiobiologi. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat, salam radiasi.